Waduh, ngetik apa itu? Loh. Kok 66 semua? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel saya, Herbalis Terapis. Saksikan terus video-video yang saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan yang saya bagikan bermanfaat buat keluarga, buat family, buat tetangga, atau buat orang lain yang membutuhkan. Seperti yang saya bicarakan kemarin, bahwa hari ini saya akan memberikan atau membagikan sedikit banyak tutorial tentang bagaimana melakukan penjaruman dalam berbekam atau penusukan dalam berbekam, supaya ketika ditusuk atau ketika dilakukan penjaruman itu tidak merasakan sensasi sakit atau pedas ketika jarum masuk ke kulit kita. Untuk itu, di video ini akan saya tampilkan bagaimana cara berbekam yang tidak menimbulkan sensasi sakit ketika pembekaman. Oke, kita akan ke ruang praktek saya untuk mempraktekkan langsung bagaimana caranya melakukan tusukan yang aman, tidak sakit, dan cepat. Oke, baik, boleh ikutin saya sekarang. Oke, alhamdulillah kita sudah ada di ruang bekam nih. Pasiennya sudah siap-siap untuk dibekam, dan ini alat-alat yang saya jelaskan kemarin sudah saya persiapkan, dan ini bolpen jarumnya baru mulai akan saya isi jarum. Seperti yang saya jelaskan kemarin, proses pemasangan jarum sesuai dengan metode yang paling aman. Oke, baik, kita coba melakukan penusukan. Pertama-tama kita lakukan pembaluran minyak zaitun ya ke daerah area sekitar yang akan kita bekam. Dan ini hanya sebagai contoh, bisa di kaki, bisa di badan, bisa di tangan, bisa di kepala, tapi ini sebagai contoh yang kita buat di badan saja. Oke, baik, perhatikan. Nah, ini untuk pemasangan pop awal ya. Pertama, ini kita lakukan supaya nanti ketika kita lakukan penjaruman atau penusukan di areal pembekaman itu tidak terasa nyeri ketika melakukan penusukan. Itu kita lakukan pengekopan awal, pembekaman awal sebelum kita melakukan penusukan jarum. Dan ini bisa kita lakukan beberapa menit saja, 2 atau 3 menit. Setelah itu baru kita lakukan penjaruman. Kira-kira kulit sudah terasa bakal ketika kita kop awal ini, dia akan menimbulkan pengebalan di permukaan kulit yang akan dibekam tersebut. Nah, ini sudah cukup kayaknya. Sebentar lagi ya, akan melakukan penusukan ya, sabar ya, kita tunggu. Nah, sekarang akan saya lakukan penusukan atau penjaruman. Nah, yang pertama-tama perhatikan tangan saya memegang di area yang akan di sekeliling yang akan kita tusuk. Kita lakukan secepat mungkin. Setelah kita buka kopnya, harus buru-buru kita lakukan penusukan, jangan nunggu lama. Seperti tadi kita lepas langsung cepat melakukan penusukan agar tidak menimbulkan sensasi sakit ketika kita melakukan penusukan. Lihat tangan kiri saya ya, tangan kiri saya lihat, tangan kiri saya memegang di area sekeliling yang akan kita bekam setengah mencubit. Inilah metode yang saya pergunakan selama ini.
kenapa ketika pasien yang datang ke tempat saya itu tidak merasakan sensasi sakit ketika dilakukan penusukan atau penjaruman, karena sensasi sakit itu akan berkurang ketika kita mengalihkan rasa ketika kita pegang di areal yang akan kita tusuk tadi. Ini sudah mulai keluar darah ya, sudah mulai keluar darahnya. Nah, memang sengaja di sini saya lakukan setiap hari, setiap kali saya akan melakukan pemakaman, saya persiapkan tempat khusus untuk menampung bekaman yang bersih dan bekaman yang kotor, atau alat-alat ini supaya apa? Supaya yang antara bersih dan kotor tidak bercampur, dan juga alat bekam tadi tidak memungkinkan untuk berantakan, itu saya persiapkan tempat khusus seperti baskom yang biasa buat hajatan itu ya, itu apa sih namanya itu. Nah, setelah kiranya cukup baru kita lepas tasnya, persiapkan tisu sebelah kiri, sebelah kanan kita membuka kop-kopan. Nah, kita lakukan sama yang lain juga begitu. Kita persiapkan tisu di sekelilingnya. Nah, kita pegang. Untuk kenyamanan bisa pegang tisunya bisa kiri bisa kanan, dimana kenyamanan kita aja. Jangan lupa kita mengusap kop-kopan yang sudah berdarah-darah ini. Usahakan langsung bersih dengan tisu ya, langsung bersih dengan tisu. Karena nanti waktu ketika kita mencuci itu darah akan mudah dihilangkan. Sambil kita melepas bekaman yang sudah mengeluarkan darah, kita juga memasangkan kembali bekaman baru pada titik-titik tertentu. Usahakan jangan terlalu lama ya dalam pembekaman. Kalau dengan metode saya yang saya pakai selama ini, saya melakukan pembekaman ketika sudah keluar darah itu sebagai tolok ukurnya kita perhatikan ketika darah sudah tidak mengalir, sudah lebih bagus dilepas saja. Jangan menunggu darah itu mengental di permukaan kulit kita, karena nanti dikhawatirkan itu ada semacam darah putih dia keluar. Malah terkadang kasus yang sudah yang sering terjadi bagi pembekam pemula itu kulit melepuh seperti kena api. Jadi sebenarnya itu darah putih yang ikut keluar karena dipaksakan. Jadi menunggu, terkadang orang suka menunggu darah tersebut menggumpal seperti agar-agar. Nah, kalau saya dengan metode itu nggak bagus. Saya lebih bagus lihat kondisi darah sudah berhenti mengalir, baru saya lepas dan saya lap bersih. Ini saya tampilkan video hanya sedikit. Biasanya saya melakukan bekaman itu dari mulai leher, badan, tangan, kaki semua bisa dibekam. Hanya titik-titik tertentu saja. Mungkin di lain video nanti akan saya jelaskan titik mana saja yang tidak baik untuk dilakukan pembekaman, atau bahkan di dunia pengobatan bekam itu ada juga yang melarang di bagian tertentu itu. Tetapi kalau saya ada pertimbangan-pertimbangan yang saya lakukan selama ini, dan selagi kita masih oke, demikian tadi kita sudah melakukan praktek bagaimana cara pembekaman, cara penjaruman atau penusukan dalam berbekam agar tidak merasakan sensasi sakit ketika kita memasukkan jarum ke areal pembekaman. Dan untuk ke titik-titik pembekaman itu terkadang semua orang tidak sama ya. Semua praktisi terkadang berpendapat tidak sama. Tapi kita memang dari satu pembekam
bekam yang sudah punya organisasi, biasanya dia punya rumus titik bekamnya itu sama, tetapi dari semua praktisi pengobatan bekam itu memiliki metode yang sedikit berbeda, seperti halnya saya juga. Dan terkadang memang kalau saya pribadi menyesuaikan tentang faktor pertama, faktor keamanan, kedua faktor kenyamanan buat si pasien, ketiga adalah faktor tingkat kesembuhan dari si pasien tersebut. Gitu. Untuk masalah metode-metode yang seperti saya jelaskan tadi, cara untuk supaya menghilangkan sensasi rasa sakit ketika penusukan nah itu biasanya tidak semua praktisi bekam itu menguasai itu. Tapi di sini berdasarkan pengalaman dan testimoni saya yang sudah saya lakukan hampir kurang lebih sekitar 20 tahun, metode ini sangat ampuh, metode ini sangat bermanfaat bagi para pasien-pasien yang baru memulai ingin merasakan sensasi bekam atau baru coba-coba ingin bekam. Itu mereka merasakan sensasi yang tidak terlalu seram gitu, tidak terlalu nyeri ketika penusukan itu. Begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe video ini supaya nanti ketika saya akan men-share atau membagikan video-video baru lagi, saudaraku semua mendapatkan notifikasi untuk bisa menyaksikan video-video selanjutnya. Karena untuk di video selanjutnya saya akan membagikan titik bekam bagi penderita seperti darah tinggi, kolesterol, diabetes, vertigo, stroke, jantung, itu di lokasi titik mana saja yang memang sangat dianjurkan dan sangat efektif dan juga ampuh untuk mengobati yaitu penyakit yang sedang dikeluhkan oleh si pasien-pasien tersebut. Begitu, jangan lupa di like, di subscribe, atau juga dibagikan, di share ke saudara, family, teman-teman terdekat kita. Semoga ilmu yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.